Ini adalah kisah yang dialami oleh seorang pengemudi ojek online bernama Andi, yang selama bertahun-tahun telah bekerja mengantarkan penumpang di jalanan kota Bandung. Meski sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kota dan berbagai pengalaman unik selama bekerja, suatu malam Andi mengalami kejadian yang akan selalu teringat dalam hidupnya. Sebuah kejadian yang mengubah cara pandangnya tentang dunia yang tidak terlihat oleh mata. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai malam yang angker dan penuh dengan aura mistis. Meskipun begitu, Andi, seorang pengemudi ojek online yang berpengalaman, tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setelah selesai mengantarkan penumpang terakhirnya ke daerah Dago, Andi memutuskan untuk tetap bekerja meskipun malam sudah larut. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, jalanan mulai sepi, dan udara malam semakin dingin. Andi memutuskan untuk berkeliling mencari penumpang di sekitar kawasan Cihampelas, yang biasanya ramai oleh wisatawan. Namun malam itu berbeda, jalanan yang biasanya penuh dengan kendaraan dan orang-orang, kini sepi dan sunyi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat, dan Andi merasa suasana semakin mencekam. Saat Andi sedang bersiap untuk memutuskan pulang karena tidak ada permintaan masuk di aplikasinya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada satu permintaan masuk untuk mengantarkan seorang penumpang dari daerah Cihampelas ke arah Lembang. Meskipun jaraknya cukup jauh dan jalanan menuju Lembang terkenal gelap dan sepi di malam hari, Andi memutuskan untuk menerima pesanan tersebut karena tarifnya yang cukup besar. Andi segera meluncur ke lokasi penjemputan yang berada di pinggiran jalan dekat sebuah bangunan tua yang tampak sudah lama tidak terpakai. Di sana, dia melihat seorang wanita muda berdiri sendirian di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Meskipun Andi merasa ada sesuatu yang aneh, dia mencoba mengabaikannya. Wanita itu tidak mengatakan apapun saat Andi tiba, hanya mengangguk sebagai tanda setuju ketika Andi mengkonfirmasi tujuannya ke Lembang. Andi merasa ada yang janggal, namun dia tetap bersikap profesional dan mempersilakan wanita itu naik ke motor. Saat wanita itu duduk di belakangnya, Andi merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun dia sudah mengenakan jaket tebal. Sepanjang perjalanan, wanita itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Andi berusaha memulai percakapan untuk mencairkan suasana, namun hanya dijawab dengan gumaman singkat atau anggukan. Rasa penasaran Andi semakin besar ketika dia menyadari bahwa wanita itu tidak terdaftar di aplikasi ojek, namanya dan fotonya tidak muncul di layar ponselnya, hanya rute perjalanan yang terlihat. Perjalanan menuju Lembang semakin menanjak dan suasana semakin sunyi. Mereka melewati jalanan yang berkelok-kelok dan gelap, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan, membuat pandangan Andi terbatas. Sesekali Andi merasa seperti ada suara-suara aneh yang datang dari hutan di sekitar jalan. Suara gemerisik dedaunan dan terkadang suara langkah kaki terdengar samar-samar di telinganya, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi Andi berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada jalan di depannya. Ketika mereka semakin mendekati tujuan, Andi melihat dari kaca spion sosok wanita di belakangnya yang tampak semakin aneh. Rambut wanita itu tampak lebih panjang dan wajahnya hampir seluruhnya tertutupi. Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau efek dari cahaya yang minim. Tiba-tiba, tanpa peringatan, wanita itu berbicara dengan suara yang sangat pelan dan dingin. "Berhenti di sini." Suara itu membuat bulu kuduk Andi meremang. Dia menghentikan motornya di tepi jalan yang gelap, di mana tidak ada apa-apa kecuali hutan di kedua sisi. Wanita itu turun dari motor dan mulai berjalan menuju hutan tanpa berkata apa-apa. Merasa ada yang tidak beres, Andi mencoba memanggil wanita itu. "Mbak, tunggu, apa Anda yakin ini tempatnya?" Namun wanita itu tidak menoleh dan terus berjalan menjauh, semakin masuk ke dalam gelapnya hutan. Andi merasa dilema, apakah dia harus mengikuti wanita itu, atau segera pergi dari tempat tersebut.
Saat Andi memutuskan untuk mengejar wanita itu, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan tebal dan suasana menjadi mencekam. Andi mendengar suara tawa halus dari arah hutan, suara yang tidak biasa dan membuatnya merinding. Ketika Andi memutuskan untuk berhenti mengejar dan kembali ke motornya, dia mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam hutan. Suara itu terdengar sangat menyedihkan dan seolah-olah memanggil-manggil Andi. Dengan rasa takut yang semakin besar, Andi mencoba melihat sekelilingnya dengan lebih teliti. Tepat ketika Andi hendak kembali ke motornya, wanita itu tiba-tiba muncul di hadapannya, berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Namun kali ini, wajah wanita itu terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang samar. Wajahnya pucat dengan mata yang sangat hitam, tidak ada ekspresi kehidupan di dalamnya. Andi terdiam di tempatnya, tubuhnya kaku karena takut. Wanita itu membuka mulutnya dan berbicara. "Kamu tidak seharusnya di sini. Ini adalah tempatku." Suaranya menggema di sekitar Andi, terdengar seperti suara yang datang dari berbagai arah sekaligus. Dan sebelum Andi bisa bereaksi, wanita itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia larut ke dalam kegelapan malam. Andi segera berlari ke motornya, panik dan gemetar. Dia menyalakan mesin dengan tergesa-gesa dan langsung melaju meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan, Andi merasa seperti dikejar sesuatu, seolah-olah ada yang mengawasi dan mengikutinya dari belakang. Suara-suara aneh masih terdengar di telinganya, membuatnya semakin ketakutan. Ketika Andi akhirnya sampai di jalan yang lebih terang dan ramai, dia merasa lega, meskipun masih diliputi ketakutan. Dia memutuskan untuk segera kembali ke rumah dan berhenti bekerja untuk malam itu. Namun, rasa penasaran masih menghantuinya tentang siapa sebenarnya wanita yang dia antar tadi malam. Keesokan harinya, Andi menceritakan pengalaman malam itu kepada temannya sesama pengemudi ojek. Temannya yang tinggal di dekat Lembang tampak terkejut dan berkata bahwa ada cerita lama tentang seorang wanita yang pernah ditemukan tewas di daerah hutan itu beberapa tahun lalu. Wanita itu dilaporkan hilang setelah pergi dari rumahnya di tengah malam dan ditemukan tewas di dalam hutan. Sejak itu, banyak pengendara yang melintas di sekitar daerah tersebut mengaku melihat penampakan sosok wanita misterius yang meminta diantar ke tempat yang sama. Mendengar cerita itu, Andi merasa merinding. Dia menyadari bahwa malam sebelumnya, dia mungkin telah mengantar seorang penumpang yang bukan dari dunia ini. Sejak saat itu, Andi selalu menghindari menerima pesanan di malam hari, terutama di daerah dekat Lembang, dan cerita tentang penumpang misterius itu menjadi salah satu kisah yang sering dia ceritakan kepada teman-temannya sebagai peringatan. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor lainnya. Tentunya dengan cerita-cerita yang lebih seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.